Oke, selamat datang kembali di Ruang Sporter, ruangnya para pecinta sepak bola. Kali ini gua solo midland, nge-host sendiri karena partner yang kemarin Mas Pel mungkin banyak kesibukan, entah kesibukan keluarganya karena baru saja menjadi seorang ayah. Dan selamat buat Mas Pel telah menjadi seorang ayah dari Renata, wanita ya anaknya ya. Cewek. Renata apa ya nama panjangannya, lupa Mas Pel. Olivia Kirani. Iya, semoga anak Mas Pel jadi anak yang berbakti, anak yang soleha, Amin. dan nurut kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini gua sendiri dan gua bakal bahas pertama. Gua mengucapkan syukur alhamdulillah Persija Jakarta juara Piala Menpora 2021 dengan skor leg pertama 2-0, leg kedua 2-1, itu kan nyambung 2021. Ya kan, dengan agregat 4-1. Walaupun di awal kita gembor. Pertama kalah lawan PSM, di situ banjir kritik untuk Coach Sudirman. Puyeng tuh, gua rasa mah Coach Sudirman juga banyak tagar yang dimana tagar itu berisi Sudirman out. Memang harus dikritik dulu sih, di dalam sepak bola itu tanpa kritik itu hampa, nama saya kayak sayur tanpa garam. Lawan PSM kita kalah 2-0 di penyisihan grup. Itu rame, banjir kritik, komenan di akun Persija pun gue liat sampai ribuan, sampai bahkan ada yang 26.000 satu postingan tuh, gila ya. Baru di pertandingan kedua kita melawan Borneo, di situ agak meningkat tuh permainan tuh, bahkan lebih meningkat sih. Kita di situ menang 4-0, dan permainan mulai enak dilihatnya menurut gua dibanding lawan PSM yang pertandingan pertama tuh ya kan. Pertandingan pertama kan di awal itu emang wah kacau sih pertandingan itu. Cuman ya kita sebagai pendukung setia harus percaya proses ya kan. Harus percaya proses. Dan di pertandingan ketiga kita ketemu Bayangkara dan alhamdulillah kita juga menang 2-1. Lanjut ke perempat final, kita Persija ketemu ketemu Barito. Dengan skor full time 1-0. Di situ menentukan Persija lolos ke semifinal. Ketemu PSM lagi. Wah, pertandingan nggak tahu kenapa setiap lawan PSM itu kayaknya pertandingan monoton banget ya. Sampai pada akhirnya kita lanjut leg kedua ada penalti yang dimana gua salut sama kiper PSM, kiper muda PSM, respect, mantep. Harusnya lo dipanggil timnas sih, cocok tuh kiper timnas muda, mantep tuh Hilmansyah. Beberapa kali pemain-pemain bintang Persija itu hampir semuanya ketepis, gila gak? Senam jantung men. Pas lawan PSM leg kedua ada penalti, dak kayak anjing, kayak suara bass di dalam stadion. Kayak suara bass di dalam stadion yang dagdug ya. Pada akhirnya ya alhamdulillah tendangan kapten dari PSM ketepis sama kapten dari Persija, Andre Tani. Banyak nyinyiran untuk Persija, yang menentukan Persija lolos ke final ketemu rival. Mungkin yang orang bilang rival ya, kalau gua nggak terlalu bilang rival. Gua nggak pernah mau bilang pertandingan Persija Persib itu rival. Orang bilang El Clasico-nya Indonesia, tapi kalau menurut gue sih biasa aja. Karena yang bikin panas itu di luar stadion, bukan di dalam stadion. Di luar stadion itu apa yang bikin panas? Ya rivalitas kedua supporter. Ya menurut ya kalau sepak bola mah ya di dalam ya udah. Di dalam bertanding lah secara profesional. Kalau di luar ya beda lagi, mereka bersahabat. Mereka berteman, mereka bersaudara. Cuma kan yang bikin panas ini kan supporter. Yang mudah-mudahan ke depannya ada titik terang atau ada langkah-langkah dari Menpora lah atau PSSI lah atau orang-orang yang bersangkutan untuk supporter kedua belah pihak ini bisa berdamai. Gue juga sebenarnya pengen damai. Pengen damai dalam artian apa ya? Karena gue tuh dari perbatasan, outsider.
setiap nonton Persija itu gue harus pasang badan, anggota gue harus pasang badan mau nggak mau. Apalagi misalkan gue sebagai wakil di salah satu sub Korwil di Korwil Kabupaten Bogor, gue itu wakil. Gue tekenin terus ke anggota, karena apa? Kita nggak bakal tahu kapan kita bakal celaka, kapan kita bakal apes ya kan. Di perbatasan oke, di Jakarta bisa kita rasis, di Bandung bisa rasis, di perbatasan kita ngerasain. Kaca pecah, entah rontok lah apalah, setiap pertandingan ada aja kendala, badan ada yang luka lah, apalagi udah match besar tuh. Makanya ya gue berharap kedua belah pihak supporter ini ada islah lah, yang seperti dulu diisukan, islah perdamaian. Cuman ya gue harapnya benar-benar terjadi gitu, nggak kayak dulu kan cuman ya istilah-istilah omongan belaka doang, cuman nggak terjadi. Di ruang supporter ini gue pengennya kita sambil have fun, relax, nggak terlalu serius ya. Supaya apa? Yang nggak terlalu sensitif juga sih, yang namanya supporter kan orang bilang sensitif, cuma yang menurut gue ya namanya supporter dunia sepak bola ya kita mau berpendapat silakan berpendapat. Ya inilah sepak bola. Sepak bola itu sebenarnya milik fans, milik masyarakat. Mau lu berduit maupun lu yang punya, mau lu berduit, kalau fans gak terima ya nggak bakal bisa. Contoh kayak kejadian kemarin di luar negeri, di Eropa ya kan. Tanpa supporter sepak bola itu bukan apa-apa. Makanya sejatinya sepak bola itu punya supporter, punya fans. Pembahasan gue selanjutnya ya tentang juara yang kemarin. Alhamdulillah kita bisa menang walaupun banyak kericuan di luar kota, di perbatasan banyak kericuan. Banyak yang nanya ke gue, bang di Cilengsi gimana gini. Ya gue nggak nanggepin ya. Gue orangnya udah berpikir dewasa apa ya, udah bukan masanya apa. Ya kalau udah menang ya udah, gue merayakan secara hal-hal yang positif. Karena gue nggak mau kayak dulu lagi. Gue nggak mau yang namanya terjun ke dunia keributan supporter sampai benar-benar demi harga diri Persija tuh, benar-benar harga diri Persija. Karena menurut gue di daerah gue ya cita-cita gue ngebesarin nama Persija itu ya udah tersampaikan. Gue udah bangga dari yang tadinya nonton Persija itu umpet-umpetan, harus pakai jaket, harus nyamar, dan pada akhirnya gue bisa menciptakan di mana sampai anak kecil pun sekarang pakai jersey Persija dengan nyaman. Salut sama teman-teman gue, karena cita-cita gue itu ya tanpa mereka nggak bakal kesampaian. Gue harus perang 3 hari 3 malam berturut-turut itu ya, perang 3 hari 3 malam itu berturut-turut. Ya berkat teman-teman semua, teman-teman yang nge-support, yang mungkin dimana cita-citanya sama gua, bahwasannya pengen di perbatasan itu Persija itu ya nggak disepelein. Jackmania itu nggak diremehin. Jackmania, mentalitas Jakarta. Di perbatasan pun mentalitas Jakarta gua tanemin. Kotanya para pemenang, gua di perbatasan juga harus tetap selalu menang gitu. Makanya ya alhamdulillah cita-cita gue sudah tersampaikan ya. Makanya gue menanggapi hal-hal yang kemarin final ya gue biasa aja karena apa ya, ya gila, gue udah nggak mau napa kayak gitu. Kalau gue mau juga ya tinggal samperin aja markas-markasnya, maksudnya nggak usah konvoy ke jalan kan, kayak gitu ngeganggu masyarakat. Kasihan masyarakat, ntar ada masyarakat yang nggak tahu apa-apa kena imbasnya kan kasihan. Itu yang gak gue mau tuh, karena yang dulu gue alamin ya begitu. Masyarakat yang gak tahu apa-apa jadi kena imbasnya. Jadilah supporter yang lebih dewasa, men. Kalah ya kita terima, menang ya kita bersyukur. Gak ada tim yang mau kalah.
Kalau menurut gua ya emang semuanya sih, nggak ada tim yang mau kalah. Tim itu pasti pengen ngasih yang terbaik buat pendukungnya, supporter setianya. Karena tanpa supporter mereka bukan siapa-siapa. Dan supporter pun sama, tanpa pemain ya apa yang mau ditonton? Wayang golek, tidak mungkin. Jadi ya disitulah yang namanya supporter dan pemain itu kita harus sama-sama saling support. Jangan sampai ketika tim kita kalah kita anarkis. Weh men, itu bukan tindakan yang patut dicontoh sih. Itu malah membahayakan pemain yang lu banggakan ya kan. Ya alhamdulillahnya Jackmania yang sekarang ini gua salut banget sama Jackmania ya. Dewasa. Kalah ya kita terima kenyataan. Ya kalah. Ya kita tinggal kritik, entah itu kritik pemain, entah itu kritik pelatih, entah itu kritik pemilik, presiden klub, direktur. Jadi kita kritik tuh semua tuh kalau emang kita di dalam kekalahan itu. Karena kalau Jackmania itu udah ngerasain yang namanya pasang surut, jadi udah nggak aneh. Makanya gue menanggapi hal yang final yang kemarin amat disayangkan sih. Kerusuhan di mana-mana. Sampai banyak korban lah yang nggak tahu apa-apa jadi kena imbasnya. Oke, mungkin di episode kali ini gue persingkat karena emang hanya itu yang bakal gue bahas di episode sekarang ini. Karena di episode sekarang ini gue mau ngasih tahu bahwasannya sekarang gue menjalankan ruang supporter ini sendiri. Ya kalau kayak main ML sama Solo Midland gitu. Tapi next episode bakal ada narasumber entah itu rival gua, entah itu partner gua, entah itu pokoknya narasumber yang seru-seru dah. Hal apapun yang menyangkut sepak bola, hal apapun yang menyangkut supporter. Mungkin di episode kali ini itu aja yang bisa gua sampaikan, itu aja yang bisa gua ceritakan. Kita bahas di episode selanjutnya. Dari gua atau TRM, tunggu konten-konten selanjutnya di ruang supporter selanjutnya.